Hai sahabat Medika, terima kasih ya yang sudah bergabung. Selamat datang di live Instagram PT Medika Antapani. Senang sekali bisa kembali menemani Sobat Medika pada sesi live edukasi kesehatan yang tentunya insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua. Hari ini kita bakal bahas topik penting yang berhubungan dengan Pekan ASI Nasional. Bahkan mungkin sahabat Medika juga lagi cari topik ini. Yap, judul kita hari ini adalah Rahasia Ibu Bahagia dan ASI Lancar. Mari kita dukung dan dampingi ibu menyusui. Jadi buat yang sedang merasa bingung nih dan ada keluhan terkait menyusui, jangan ragu ya untuk bertanya di kolom komentar. Nanti juga jangan di-skip karena bakal ada info penting yang harus kita tahu khususnya bagi bunda-bunda yang sedang dalam masa menyusui. Tentu aja kita nggak sendirian, sahabat Medika. Hari ini kita ditemani oleh narasumber yang luar biasa, konsultasi dari Klinik Utama Medika Antapani, Dr. Palomina Caesarea. Halo dok, selamat datang ya dok. Ditanya Medika Antapani. Iya, selamat datang, selamat siang semuanya. Hari ini kebetulan pas banget sama World Breastfeeding Week, yaitu satu minggu, pekan mingguan gitu ya, yang diperingati untuk mendukung ibu-ibu seluruh dunia untuk menyusui gitu teh. Oke dok, sebelum kita masuk ke Q&A ya dok ya, ada yang mau aku tanyain dulu nih dok. Mungkin bisa dijelaskan dulu sebenarnya apa sih peran konselor laktasi dalam mendampingi ibu menyusui dok? Oke, jadi sebenarnya kita itu selalu merasa bahwa menyusui itu adalah hal yang alami gitu ya, hal yang natural lah, natural kalau kata Gen Z kan sekarang semua gitu ya, natural gitu, semua akan terjadi secara alamiah dan natural, sehingga hal tersebut tuh nggak butuh dipelajari, nggak butuh dipersiapkan, nggak butuh cari tahu tuh bagaimana caranya. Nah, sehingga sebenarnya konselor menyusui ini hadir untuk mendampingi mama-mama yang pada saat menyusuinya mungkin butuh pendamping gitu ya, butuh bantuan, butuh didampingi ketika menyusuinya belum terasa nyaman, belum terasa sesuai dengan yang mungkin apa yang mama-mamanya ekspektasikan gitu ya. Misalkan mama merasa ketika menyusui itu tidak akan sakit gitu ya, tidak akan sakit, atau menyusuinya akan lancar banget, atau misalnya nggak ada keluhan sama sekali, tapi ternyata pada saat menyusui, pada saat sudah baby-nya lahir, ternyata di awal-awal menyusui terasa sakit, atau misalnya bingung, kok ini asinya nggak keluar ya, kok misalnya kok asinya sedikit ya gitu. Nah, konselor itu hadir di situ untuk membantu mama-mama agar menyusuinya lebih nyaman, lebih mudah kayak gitu teh. Oke nih dok, ini ada di kolom komentar yang bertanya nih dok, Ya. dari Ripara Mazahida. Dok, gimana caranya meningkatkan suplai ASI katanya? Karena aku ngerasa saat ini ASIku berkurang. Oke. Kalau boleh tanya, mama siapa tadi namanya? Komentarnya? Aku lupa. Ripara Mazahida. Oh, Rifa ya, Mama Rifa. Aku kalau misalnya boleh tahu, apakah mamahnya kerja atau akan banyak kegiatan sebagai ibu rumah tangga. Kalau katakan mungkin di sini maksudnya lagi kerja kali ya. Kerja terus harus memerah ASI, terus ASInya terasa lebih sedikit volume ASInya. Yang pertama, konsep atau kunci dari menyusui itu kan artinya supply ya. Jadi ada permintaan, terus kita berikan gitu. Tubuh itu secara alaminya gitu, dia akan memberikan apa yang diminta, sehingga harus ada dong permintaan itu. Nah, permintaan itu hadir
pasti dari hisapan bayi. Nah, ketika mama kerja atau mamahnya ada pekerjaan intinya, hisapan bayi itu kan tidak ada karena bayinya kan nggak dibawa ke kantor. Nah, kita tapi tetap harus menstimulasi mama, sehingga memang manajemen perahnya mungkin yang perlu kita optimalkan. Kita bisa, pertama kita minta dukungan nih. Nah, sesuai dengan uh, tema Breastfeeding Week tahun ini itu adalah mendukung menyusui. Nah, mendukung menyusui itu tidak hanya dari orang tua, nggak hanya dari pasangan, tapi dari tempat kerja. Tempat kerja perlu mendukung ibu menyusui dengan cara memberikan waktu untuk memerah selama per 3 jam. Itu untuk memastikan bahwa pumpingnya atau suplainya tetap ada. Sehingga ketika mama, nanti mungkin sambil boleh konsultasi dulu, ketika mama pada saat pumping itu volume asinya berkurang, nanti kita lihat ada yang mana yang perlu dioptimalkan, apakah terkait jadwal pumpingnya, atau ternyata mungkin penggunaan pumpingnya masih bisa dioptimalkan lagi gitu, ternyata ukurannya belum cocok, atau cara penggunaan pompanya juga belum cocok. Nah, itu memang perlu dikonsultasikan lebih lanjut. Tapi memang bisa kok ditingkatkan asinya. Tapi prinsip utamanya adalah supply dan demand. Nah, tapi karena kalau mamanya pumping, nanti perlu diusahakan dilihat lagi gimana tuh pumpingnya sudah cocok sama mamanya apa belum. Gitu. Oke dok, kan tadi disinggung ya dok ya, ada peran untuk mendukung keberhasilan menyusui. Nah, itu kira-kira peran yang paling penting berperan itu siapa ya dok? Suami, keluarga, atau tenaga kesehatan dok? Oke, jadi dukungan menyusui itu banyak ya. Nggak hanya yang pasti partner tuh harus ada ya, pasangan itu memang harus mendampingi. Namun jika misalnya ternyata pasangannya mungkin tidak ada gitu ya, misalkan ya bisa banyak hal ya teh, kenapa nggak ada orang tua, tidak ada pasangan, orang tua bisa hadir sebagai pendamping mama-mama untuk menyusui, dukungannya. Jadi memberikan dukungan tuh seperti kalau memang mamanya mau menyusui secara langsung, kita dukung gitu. Dengan cara apa? Kita bisa bantu kegiatan lain yang ringan-ringan gitu, kayak nyuci baju dan pekerjaan rumah tangga itu bisa kita bantu gitu ya. Terus misalnya punya adik atau kakaknya, itu boleh bantu. Nah, ketika mama tersebut bekerja, perusahaan tuh harus dukung teh. Jadi semua mendukungnya. Gimana bentuk dukungan perusahaan? Satu, kan dengan pemberian cuti ya, cuti melahirkan itu sudah mendukung menyusui. Kemudian jika memungkinkan, memberikan ruangan yang aman untuk untuk memerah ASI per 3 jam gitu ya, karena kan memang ibu harus mengosongkan payudaranya secara rutin. Kemudian ketika misalkan ada yang dirasa pengen didiskusikan gitu ya, pengen ditanyakan sama konselor. Nah, konselor baik tenaga kesehatan atau non tenaga kesehatan yang bersertifikasi konselor itu bisa mendampingi. Masyarakat juga bisa membantu mendukung untuk menyusui. Dengan cara apa? Dengan cara kayak kalau ada ibu menyusui di luar gitu ya, misalnya di tempat umum, kita itu ya memberikan ruang itu nggak jadi julid lah, nggak jadi ngapain tuh ibu-ibu nyusuin di sini pakai apron dan segala macam. Nah, itu yang perlu dibantu untuk society gitu ya. Jadi kalau dulu kan ada istilah butuh sebuah desa untuk membangun anak gitu ya, untuk membesarkan anak ya gitu. Jadi ya itulah si village ini, si desa ini hadirnya itu ada keluarga, ada pasangan, ada tempat kerja, ada warganya, ada tenaga kesehatan, dan ada negara. Negara juga harus bantu untuk ibu-ibu mau mendukung menyusui gitu teh. Oke dok, terus ya dok kadang ya kan kalau kita lagi menyusui itu suka ada perasaan stres ya dok ya, karena asinya nggak keluar gitu ya dok ya. Nah, kira-kira dukungan apa, bentuk dukungan seperti apa yang harus diberikan pasangan kita kepada kita gitu supaya kitanya juga nggak stres gitu, asinya pun lancar. Oke, jadi kalau misalkan pasangannya nih, suaminya mau
mendukung istrinya ketika istrinya lagi mencoba untuk menyusui adalah bisa satu, ikut tenangin gitu ya. Kadang ada satu fase di mana bayi itu menangis gitu ya, menangis terus sehingga ibu pun jadi bingung, kenapa ya bayinya kok nangis terus gitu. Karena memang seakan-akan tuh bebannya kan memang jadi kepada ibunya ya, sehingga itu aja udah bikin stres sedikit gitu kepada ibu. Makanya suami tuh harus mendukung ketika misalnya kelihatannya ibunya kelelahan, kita bisa bantu pekerjaan lain. Terus misalkan kok bayinya masih nangis terus ya, kalau misalnya mau nyusu itu, terus mama juga kadang kan kita jadi ngerasa wah jadi riuh gitu ya, kalau orang Sunda mau bilang jadi riuh gitu, harus nenangin dulu tapi panik gini kalau nggak mau asi atau gimana. Ayah bisa bantu tuh gendong dulu bayinya, menenangkan terlebih dahulu, itu dukungannya. Terus kemudian ayah bisa membantu dengan mencarikan konselor. Saya dapat beberapa kali klien dengan keluhan butuh bantuan dalam menyusui, itu hadirnya dari ayah dulu. Jadi ayahnya yang nyariin konselornya yang mana ya gitu. Kok ini istri saya belum bisa nyusuin gitu, kok keluhannya sakit terus. Nah itu ayah yang cariin. Nah itulah bentuk dukungan menyusui yang berkelanjutan gitu, baik itu di awal gitu ya, terus sampai nanti akhir misalnya mau MPASI, mau sampai 2 tahun. Nah sekarang juga dukungan suami itu salah satunya adalah dengan ikut kelas ya, kayak kan beberapa sekarang banyak kita bikin kelas menyusui, persiapan menyusui. Nah ketika ayah hadir ikut dan turut serta antusias, nah itulah bentuk dukungan yang paling real, mudah dilakukan oleh ayah-ayah dari menyusui gitu teh. Iya. Terus kira-kira ada dampak gak dok, dampak jangka panjang kalau ibu merasa tidak ada dukungan gitu dari lingkungannya? Oh, iya iya. Jadi gini teh, kalau kita nyusun itu secara normal itu dia ada 2 hormon kan. Pastilah kalau ibu-ibu yang menyusui tahu tuh namanya hormonnya prolaktin sama oksitosin. Nah, oksitosin ini itu adalah yang membantu mengeluarkan ASI-nya yang ada di apa balon-balon payudara kita untuk keluar. Oksitosin ini dirangsangnya dari hisapan bayi. Dikeluarkannya salah satunya dipengaruhi oleh 2 ya. Yang menghambat tuh adanya 2, dua. Contohnya adalah stres dan nyeri. Itu salah satu yang menghambat oksitosin keluar. Jadi ketika ibunya stres, ketika ibunya sedih, ketika tidak happy, makanya oksitosin dibilangnya hormon happy ya. Nah itu salah satu yang bisa menghambat asinya keluar, menghambat jadinya bisa bikin perasaan kok asinya sedikit gitu, termasuk juga nyeri teh gitu. Jadi ya salah satunya itu. Oke dok. Terus ini ada dok pertanyaan lagi. Katanya Mm-mm. saya merasa gagal menyusui. Apakah masih ada solusi agar proses menyusui bisa tetap dilanjutkan atau diperbaiki dok? Katanya. Oke, jadi pasti sedih ya, mama. Mama siapa tuh namanya komentar ya? Oke, mama pasti sedih ya kalau ketika rasanya tuh susah menyusui. Tapi memang menyusuinya bisa diperbaiki lagi. Namanya prosesnya relaktasi. Jadi relaktasi itu adalah usaha mama, ayah untuk mengembalikan bayi kembali menyusu. Saya ada klien yang usia bayinya menuju 1 tahun, sempat berhenti menyusui 1 bulan, tapi beliau dan bayinya bisa kembali lagi menyusui. Cuma memang perlu kerjasama dari mamanya, dari suaminya, karena ibaratnya butuh keras kepala, karena kan prosesnya harus kontak kulit lagi, harus nawarin berkali-kali lagi, kadang bayinya juga mungkin rewel gitu, dan kita juga nanti sesuaikan dengan goal masing-masing gitu. Kadang goalnya itu bukan hanya bisa nyusuin gitu ya, tapi kembalinya kontak gitu, kembalinya emosional ya, ikatan emosional yang mungkin misalnya dulu tidak tidak dapat secara optimal karena penggunaan dot gitu ya. Jadi kan kalau dot mungkin
bikin langsung kasih gitu kan. Kalau kita menyusui secara langsung, ikatan emosinya lebih dalam ya. Jadi memang nanti kita bisa samakan visinya, misinya, dan goalnya seperti apa. Tapi tetap boleh dicoba gitu. Insya Allah sih kalau sama-sama bekerja keras dan bertekad, kita sama-sama mendukung aja, saling dukung. Jadi bukan cuma ibu ya, ya dok ya, tapi Iya ya. ayah juga ikut berperan gitu dalam proses laktasi ini ya. Ya betul. Oh ya dok, kalau misalkan tanda-tanda bahwa ibu menyusui sedang mengalami tekanan mental yang perlu dukungan itu ada tanda-tandanya nggak dok? Ada mak, ada teh. Jadi kalau misalkan nih kita biasanya kalau kita konsul dan kita udah kelihatan gitu ya, ibunya kelihatan misalnya kok sedih gitu ya, kok nampak seperti baby blues yang berkepanjangan, itu kita bisa lihat dan kita screening menggunakan adalah salah satu skor. Nah itu nanti ketika memang ternyata butuh konsultasi lebih lanjut, mungkin kita akan rujuk baik ke psikolog atau ke psikiater untuk membantu, karena biar proses menyusuinya bagi ibunya juga nyaman dan bagi bayinya juga aman gitu teh. Nah, kalau proses pendampingan yang dilakukan di Klinik Utama Medika Antapani itu seperti apa dok? Oke, jadi kalau pendampingan, kalau misalnya ada konsultasi, biasanya konsultasinya langsung gitu teh. Jadi misalnya kalau hanya apa, nanti kita ya bantu dengan apa yang mama-mamahnya rasakan gitu. Nanti kita akan beri bantuan praktis, kemudian kita follow up. Jika memang ternyata follow up-nya bisa dengan telekonseling, biasanya saya akan telekonseling lanjutan gitu. Tapi kalau memang ini kayaknya bayinya perlu konsultasi langsung lagi, nah itu biasanya kita jadwalkan. Kita kontrol lagi teh. Gitu. Dok, tapi kalau misalkan di Klinik Utama Medika Antapani itu juga sendiri punya support group gak dok? Atau peer counselor untuk saling menguatkan antar ibu menyusui gitu? Oke, kalau support pun belum nih. Kalau mau boleh nih, misalnya kita bekerja sama dengan puskesmas atau bidan terkait. Terus misalnya kalau mau dikumpulkan, misalnya ibu yang lahir bulan Juli, Agustus atau apa, boleh tuh kalau misalnya mau dibikinkan peer group, jadi bisa saling sharing apa, bisa saling didampingin. Belum ada, tapi kalau mau aku mendukung banget loh, karena kadang aku nggak bisa handle orang, maksudnya karena aku nggak tahu ya handling grupnya gimana. Tapi kalau Medika mau support boleh banget, jarang lah ada di Bandung tuh kayaknya klinik ya, maksudnya klinik yang punya polilaktasi itu mungkin masih bisa terhitung gitu ya. Jadi bisa Mhm. banget Medika itu membantu ibu-ibu untuk mendukung menyusui. Itu bentuk dukungan yang berkelanjutan. Iya benar. Iya betul betul. Nah, sebagai catatan nih kita buat grup ya dok ya, support group. Hmm. Nah, ada pertanyaan lagi nih dok. Gimana sih cara kita menjaga semangat gitu untuk menyusui, baik fisik ataupun mental? Kalau fisik kayaknya yang paling gampang dan disukai oleh mama-mama adalah kita makan yang enak mama. Makan makanan yang enak. Terus kalau memang mama punya ART, ada sus yang nemenin, sekali-kali me time itu juga boleh. Itu membantu untuk kita merilekskan ya. Dengan rileks kan oksitosinnya lebih banyak lagi. Kalau misalkan ternyata memang kita seharian nggak, maksudnya di rumah kita full, ya kita bisa, jangan lupa nggak usah segan minta bantuan suami. Nah itu tuh biar nggak stres gitu ya. Fisiknya dari makanan, jaga kesehatan. Terus apa kita di pertanyaannya? Mental ya. Kalau mental, iya jangan stres mama. Itu emang salah satu yang susah ya, kita kalau bilang jangan stres ya bu, tapi ternyata di rumah tuh semua pekerjaannya masih harus dikerjain sendiri. Hmm. Atau banyak pekerjaan rumah ya sebenarnya paling sering, atau misalnya nggak sempet ini nggak sempet itu. Nah kalau bisa sih ayah yang bisa bantu nyuci, sekarang ada laundry, masak Mm-mm. bisa
bisa ke warung makan. Sekarang banyak ya warung makan yang jual masakan catering gitu. Atau misalnya aduh nggak memungkinkan nih laundry dan segala macam, ayah harus siap buat gendong bayi, ngasih ASI perah, ngasih bantuan ke mamahnya biar mamahnya fisiknya kuat dan kesehatan mentalnya juga terjaga. Oke, ada dari Kariparah lagi, Dok. Mm-mm. Dok, apa benar jika ibu menyusui minum kopi atau teh, apakah kandungan zat besi di ASI berkurang atau membuat anak jadi anemia? Kalau zat sebenarnya ibu sendiri itu boleh kok minum minum kopi ya sama teh. Cuma memang limited lebih ke kandungan kafeinnya. Kalau kandungan teh yang bikin anemia itu adalah ketika bayinya sendiri yang minum gitu. Jadi memang tidak disarankan kan pemberian teh, terutama karena kalau kopi kan biasanya jarang banget ya ada yang ngasih, tapi kalau teh biasanya. Jadi kalau mamahnya yang masih mau minum sih nggak apa-apa ya. Dok, ada nggak sih yang bisa dilakukan bunda-bunda kalau mengalami penurunan ASI di tengah perjalanan menyusui? Itu kadang suka ya dok ya, suka ada yang kayak gitu. Dok. Iya iya, kadang penurunan suplai ASI itu bisa menjadi penyapihan dini gitu, tiba-tiba ASInya sedikit, lama-lama udahlah gitu. Biasanya terjadinya bisa di usia berapapun sih, tapi kalau misalnya untuk memastikan bahwa suplai ASInya terjaga lagi, ya satu tetap diberikan susu, maksudnya diberi bayi menyusu. Terus supply dan demandnya tetap harus terjaga. Kalau misalkan karena udah mulai MPASI atau mamanya mulai kerja, jangan lupa tadi rangsangannya tetap ada, rangsangannya tetap harus ada dari stimulasi kan. Nah kalau DBF ya berarti stimulasi langsung, tapi kalau misalnya yang ada pumping ya berarti stimulasi menggunakan manajemen perah. Jadi manajemen ASI perahnya nanti dibantu kita optimalkan. Terus apa peran self-care dalam menyukseskan proses menyusui jangka panjang, dok? Apa proses apa? Peran self-care dalam menyukseskan proses menyusui jangka panjang. Self care. Yes. Self care tuh kayak ini ya, merawat diri gitu ya. Ya. Maksudnya banyak atuh ya kalau dengan ibunya self care, dia merawat merawat dirinya dalam konteks apa ya ini self care-nya ya? Kalau kita sih hadapnya mungkin ibunya me time-nya banyak gitu. Iya, kayak gitu misalkan, dok. Iya, itu membantu, Time. membantu dong. Dengan self care, ibunya peduli dengan diri sendiri, itu juga tetap wajib ya mama-mama. Kita tahu gitu dengan menyusui itu kan pasti padat gitu ya, penuh kegiatan, bayinya belum mau lepas, tapi self care itu bisa dimulai dengan mama boleh sempatkan mungkin jalan jogging sambil bayinya di jalan-jalan, atau misalkan makan yang enak, mandi ke salon boleh. Nanti ayah bayinya dititipin ke ayah. Nah tapi persiapan dulu tuh, misalnya karena misalnya mama mau ada me time, nanti manajemen ASINya, misalnya ayah belajar untuk memberikan ASI perah gitu ke babynya tanpa menggunakan media dot kayak gitu. Kapan sih dok kalau waktu terbaik ya kalau kita mau ke konselor gitu? Oke. Kapan waktu terbaik? Kapan waktu yang kita cocok cocok kalau kita harus ke konselor gitu dok? Oke, jadi kita kalau dalam konselor menyusui kita punya 7 Hmm. 6 kontak 6 kontak ya, 6 kontak laktasi untuk menuju keberhasilan menyusui itu dari WHO. Jadi dari usia kehamilan 28 minggu. Jadi dua sebelum menyusui, dua sebelum lahiran dan setelah lahiran. Jadi di usia 28, 36, terus nanti ibunya ada proses IMD itu ya, atau inisiasi menyusui dini. Terus setelah melahirkan, misalnya lahirannya malam, besok paginya itu dukung dengan divisit sama konselor laktisinya. Terus hari ke-7 dan hari ke-14 selanjutnya sih setelah dari mamahnya ya, misalnya kapanpun ketika mama mau gitu. Jadi sebelum melahirkan itu udah persiapan,
dan sesudah melahirkan juga tetap harus bisa kontak ke konselor menyusui gitu. Tapi biasanya kan di Medika Antapani kita punya bidan praktek mandiri ya gitu. Di bidan praktek mandiri itu karena saya juga praktek di klinik Pratama Medika Antapani, jadi kalau pasien-pasien yang sudah lahiran dari bidan itu nanti kalau misalnya memang nggak ada uzur gitu, saya visit untuk memastikan bagaimana menyusuinya mamahnya, ada yang perlu dibantu apa enggak, atau ada yang perlu didampingi apa enggak, baik setelah setelah lahiran, kemudian 1 minggu atau 2 minggu biasanya masih saya konseling untuk memastikan kontak konselornya masih dapat gitu. Oke dok, ada tips dan trik gak buat sahabat Medika gitu? Apa tuh? Buat sahabat Medika tentang laktasi ini dok. Kalau untuk bunda-bunda yang lagi hamil, jangan lupa selain kontrol ke dokter objinnya, ke bidannya, ke dokternya, itu pastikan persiapan menyusuinya sudah disiapkan gitu ya. Kita fokuskan untuk menyusui langsung. Kalau misalnya memang belum banyak nih ilmunya, boleh datang ke konselor untuk tanya persiapannya apa saja, atau misalnya kayak kalau ke rumah sakit mau lahiran terus bisa menyusui, aku harus ngapain ya, atau harus bawa apa ya, atau harus gimana ya, nah itu boleh tanya ke konselornya. Terus ya itu, kalau misalnya sahabat Medika tuh misalnya dia nggak menyusui nih, tapi dia punya temen ya kok kayaknya agak butuh dampingan deh, nah itu boleh ditawarkan, mau nggak nih dibantu sama konselor menyusuinya, kayak gitu sih teh. Oke dok, udah kerasa ya, kita udah 30 menit loh dok. Iya bener. Ya mungkin terima kasih banyak ya dok atas tipsnya. Iya Dan sharing ilmunya rasanya iya lengkap iya banget. Udah ada tips, informasi, dan kapan waktu yang tepat kita untuk konsultasi ke konselor ya dok ya. iya. Dan buat sobat Medika yang masih punya pertanyaan dan kelewat butuh konsultasi langsung, jangan ragu ya untuk datang ke klinik utama Medika Antapani. Nanti ada dokter Palomina. Mm-mm. Prakteknya kapan dok? Aku kalau prakteknya khusus yang konseling menyusui itu di Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Senin boleh sih sebenarnya. Tapi yang standby itu Selasa, Rabu, Kamis. Jadi nanti boleh hamin 2 jam lah gitu ya, kontak dulu ke customer service-nya nanti biar dipersiapkan. Terus selain tentang ASI juga kita ada konseling MPASI gitu ya. Dan misalnya ada gangguan makan, gangguan maunya, GTM Club itu juga boleh, atau misalkan mamahnya mau kerja terus gimana ya persiapannya, gimana ya cara ngasih asinya, itu juga boleh konseling, silakan nanti di WA aja nomor customer service, nomor admin. Iya. Oke, ya, dan daftarnya H-1 dulu ya dok ya, bisa lewat WhatsApp atau Iya. datang langsung ke klinik. Kalau ada info lebih lanjut ada di bio juga ya dok ya. Oke, Nah, siap. ya, Iya, kalau Sobat Pedika merasa live ini bermanfaat, jangan lupa ya di tap love, share ke teman-temannya, ke saudaranya, atau siapapun yang lagi butuh atau lagi galau perihal laktasi itu gimana. Nah, jangan lupa juga follow akunnya ya, biar nggak ketinggalan info-info selanjutnya. Oke dokter, terima kasih ya dok. iya, sama-sama. Makasih ya Teh Septi. Iya, saya Septi, pamit undur diri. Terima kasih sudah bergabung hari ini ya, Iya, Dok. terima Sampai kasih jumpa Teh di live Septi. selanjutnya. Ya, bye. Bye. Makasih. Audio Jungle.